Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat jahit. Eh, Hari ini aku akan memberikan informasi untuk teman-teman yang mau belajar jahit atau yang pertama untuk belajar jahit. Aku akan memberikan informasi apa sih yang diperlukan untuk pertama kali kita belajar jahit gitu. Terus apa aja alat yang diperlukan gitu. Yang pertama itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu untuk tahap membuat pola di kertas atau di buku, kemudian membuat pola di pola kertas, pola besar, terus kemudian cara mengambil ukuran. Itu adalah tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah peralatan untuk memotong, untuk kita memotong bahan. Untuk tahap yang ketiga itu adalah menjahit. Jadi untuk tahap yang pertama kita siapkan, yang pertama adalah pensil sama ballpoint ya. Kalau mau pakai ballpoint boleh pakai pensil atau ballpoint. Kalau saya lebih suka pakai pensil sama penghapusnya. Di sini sudah ada penghapusnya. Nah, yang kedua itu adalah ini penggaris kecil polaris, atau bisa pakai penggaris yang siku yang dari Mika itu bisa. Terus sama penggaris yang ini untuk lengan. Kalau ini untuk yang bagian pinggul, ini adalah untuk yang bagian lengan. Terus kemudian satu lagi solasi, atau kalau nggak ada solasi ya lem glukol ya. Terus yang ketiga ini yang keempat ini ya adalah kalkulator. Kalau teman-teman nggak punya kalkulator bisa menggunakan kalkulator, pakai kalkulator yang di dalam HP atau di Android kalian. Yang kelima adalah ini gunting kertas ya teman-teman, gunting kertas. Kemudian untuk mengambil ukuran kita perlu meteran, terus sama tali kur buat nalikan pinggang. Terus kemudian ini adalah yang terpenting kalau di kertas atau buku, kita harus punya skala, penggaris skala ini ya teman-teman. Ini untuk memindahkan ukuran yang sebenarnya ke dalam ukuran yang kecil di buku ya. Soalnya kalau pakai meteran ini kita itu nggak bisa, nggak cukup ya halaman kertasnya itu, halaman HVS-nya atau bukunya teman-teman. Jadi kita harus pakai ini. Nah, ini adalah tahap yang pertama yang di pola kertas ya, atau di buku. Kemudian kalau di tahap untuk pola besar, pola besarnya, oh ya sama buku ya teman-teman, atau paling kalau nggak ada ya pakai kertas HVS untuk memindahkan pola untuk mencatat atau menggambar pola di dalam buku, biar kita nggak hilang ingatannya, pelajarannya nggak hilang. Nah, untuk penggaris yang satu lagi bisa pakai penggaris ini ya teman-teman. Ini adalah penggaris siku. Ini bisa untuk siku, bisa untuk lingkar lengan, lubang lengan, terus bisa untuk ngarani panjang kayak gitu. Nah, ini khusus penggaris yang di dalam buku ya. Kemudian untuk yang kita bikin pola besarnya, kita harus pakai kertas pola. Kalau nggak ada kertas pola, kita bisa pakai koran bekas ya teman-teman, untuk menghemat biaya. Ini kemudian kita harus siapin gunting kain. Jadi gunting kain sama gunting kertas dibedakan, karena nanti kalau nggak dibedakan itu gampang gampang nggak tajam gitu. Kemudian yang kalau bisa ditambahkan ini
apa namanya, ini untuk menandai tanda-tanda yang bagian misalnya pinggul apa, ini untuk nyekeris kertas ya teman-teman. Kemudian jarum pentul. Nah, jarum pentulnya kalau bisa jarum pentulnya itu yang tajam, jangan yang ininya agak-agak bundu kayak gitu, itu akan merusak kain. Nah, kalau ada magnet ya teman-teman untuk meletakkan jarumnya ke magnet biar nggak berserakan. Terus kemudian buku. Ini buku untuk daftar ukuran ya. Ini untuk daftar ukuran. Kalau kita mencatat ukuran-ukuran, kalau misalnya kita ngukur baju, ngukur badan teman-teman, pelanggan gitu, pakai ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah penggaris. Kita bisa pakai penggaris yang seperti ini atau penggaris yang polaris yang besar, yang kalau misalnya teman-teman punyanya yang seperti ini tapi yang besar, itu bisa dipakai ya. Kalau misalnya pakai yang ini itu malah lebih mudah, karena ini bisa untuk garis panjangnya, bisa untuk garis sikunya, bisa untuk kerung lengannya depan sama belakang, bisa untuk mengerung yang bagian kerah kayak gitu atau leher. Ini bisa untuk pinggul, ini bisa untuk ujung pesak depan. Nah, ini lengkap banget teman-teman. Terus kemudian ada satu lagi adalah karbon. Nah, ini yang penting. Ini karbonnya bisa yang karbon yang mahal itu, yang dari Jepang itu bisa dipakai, atau karbon yang seperti ini, yang karbon barok ini, yang merek seperti ini teman-teman. Nah, itu bisa dipakai. Ini untuk menandai kalau kita habis menandai kain ya, untuk tempat jahitan. Nah, kemudian yang ini adalah yang terpenting untuk menandai kain, yaitu rudder. Nah, ini di tahap yang ini bisa masuk tahap yang kedua juga, karena untuk motong kain itu ya alatnya ini terus meteran juga. Jadi ini semua berguna di tahap 1 sama 2 itu bisa berguna juga. Nah, tahap yang yang ketiga itu harus ada mesin jahit teman-teman ya, ada mesin jahit. Bisa pakai mesin portable. Nah, bisa pakai mesin portable yang seperti ini teman-teman. Bisa juga pakai portable yang ini, yang biasa, atau mesin hitam. Itu kalau sudah memasuki ke dalam tahap jahit ya teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang saya bagikan untuk teman-teman pemula yang mau belajar jahit. Jangan bosan-bosan untuk menanyakan di kolom komentar agar saya bisa menjawab apa-apa teman-teman yang nggak bisa dimengerti. Nah, untuk yang bagian menjahit, jangan lupa banyak sekali nanti peralatan yang diperlukan ya teman-teman, kayak benang, kayak kain kapas, kayak kain keras atau itu adalah perintilan-perintilan yang di dalam tahap menjahit ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan share, komen, serta subscribe-nya ya. Terima kasih teman-teman. Selamat bergabung ke dalam dunia jahit ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.